Mertuaku menampar ibu kandungku di tengah pesta ulang tahun keluarga. Di depan 50 tamu. Tepat saat itu, aku berhenti menjadi menantu yang penurut. Karena yang mereka tidak tahu, sertifikat tanah rumah megah tempat mereka berdiri itu tercatat atas nama ibuku. Halo, sahabat cerita. Sebelum kita mulai, tekan tombol berlangganan supaya tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Sekarang, izinkan aku bercerita. Namaku Anindya, 32 tahun, bekerja sebagai notaris di sebuah kantor di kawasan Kuningan, Jakarta. Sudah 7 tahun aku menikah dengan Reza. Selama 7 tahun itu pula, aku belajar satu hal. Diam bukan berarti kalah. Diam kadang hanya menunggu waktu. Sabtu pagi itu, langit cerah, tapi di dadaku terasa mendung. Aku berdiri di depan lemari, menatap 3 gaun yang sudah kusiapkan 3 hari lalu. Semuanya bagus, tapi semuanya terasa salah, terlalu sederhana. Aku akan dibilang kampungan, terlalu mahal. Aku akan dituduh menghabiskan uang suami. Akhirnya, pilihanku jatuh pada yang tengah. Gaun katun krem dengan sulaman halus di tepinya. Hadiah dari ibuku tahun lalu. Sederhana, tapi buatan tangan ibu sendiri. Anin sudah siap. Suara Reza dari balik pintu. Lembut, tapi terdengar tegang. Aku bisa merasakan kecemasannya, rasa bersalah yang sama, yang selalu muncul setiap acara keluarga besar. Sebentar lagi, Mas, jawabku, sambil menyematkan anting mutiara kecil pemberian neneknya almarhum. Aku melangkah ke ruang tamu. Reza sudah berdiri rapi dengan kemeja linennya. Dia tersenyum, tapi matanya, mata coklat hangat yang biasanya bisa menenangkanku, hari ini terlihat keruh. Kamu yakin Ibu Sari mau ikut? Tanyanya. Iya. Mas, aku sudah membujuknya semalaman. Aku merapikan kerah kemejanya. Aku tidak mau ibuku merasa kita menyembunyikan dia. Reza menghela napas. Tangannya memegang pundakku. Aku tahu ini berat untukmu. Anin, aku janji kita tidak akan lama. Tunjukkan wajah, makan sebentar, lalu pulang. Ibu hanya ingin keluarga berkumpul. Kalimat itu, hanya ingin keluarga berkumpul, mantra yang selalu diucapkan, tapi selalu berubah menjadi pertunjukan kekuasaan. Aku hanya mengangguk, menelan semua kata yang ingin meluncur. Tentang betapa kumpul keluarga ini selalu menjadi ajang penyiksaan halus bagiku dan ibuku. Perjalanan ke rumah mertua terasa sunyi. Ibuku, Bu Sari, duduk di sampingku di kursi belakang. Aku melihatnya dari kaca spion. Dia memandang keluar jendela. Jemarinya memilin ujung selendang batik kesayangannya. Dia sudah bersusah payah. Rambut yang biasanya diikat sederhana, kini disanggul rapi. Kebaya yang dipakai adalah kebaya terbaiknya, yang hanya keluar di acara sangat khusus. Aku tahu, ini usahanya untuk tidak mempermalukanku. Bagus sekali kebaya ibu, kataku, mencoba mencairkan ketegangan. Ibu tersenyum kecil. Kebaya ini yang ibu pakai waktu nikahanmu dulu. Nin, hatiku tersayat. Ya, memang. Di hari bahagiaku, ibu tampak begitu anggun. Hari ini, di kebaya yang sama. Dia terlihat seperti orang yang siap dihujani kritik. Mobil kami akhirnya masuk ke gerbang rumah besar bergaya Mediterania itu. Rumah di kawasan Pondok Indah yang selalu membuatku merasa kecil. Megah, dingin, penuh barang mahal yang dipajang untuk dipamerkan, bukan untuk dinikmati. Begitu pintu mobil terbuka, suara riuh pesta langsung menyambut. Gelak tawa yang terdengar dipaksakan. Gemerincing piring kristal. Aroma catering mahal bercampur parfum para tamu. Bu Ratna, sang tuan rumah, langsung terlihat. Dia berdiri di tengah ruangan, mengenakan kebaya brokat emas yang berkilauan. Rambutnya disanggul tinggi, dihias tusuk konde bertahta mutiara. Dia seperti ratu yang sedang menerima upeti. Matanya yang tajam langsung menyapu kami. Senyumnya tak berubah. Tapi aku melihat sesuatu mendingin di sana ketika pandangannya berhenti pada ibuku. Reza, Anindya, datang juga. Bu Sari, senang sekali kau bisa hadir. Suaranya seperti bel yang jernih, tapi nadanya membuat kulitku merinding. Dia mendekat, mencium
pipi Reza, lalu pipiku. Dengan jarak yang cukup untuk menegaskan siapa di atas siapa. Kepada ibuku, dia hanya mengangguk. Silakan masuk, jangan sungkan. Ibuku membungkuk hormat. Terima kasih undangannya. Bu Ratna, kami terseret ke dalam keramaian. Tante Nila yang selalu bertanya kapan aku punya anak. Om Hendra yang suka membandingkan Reza dengan anaknya. Dan sepupu-sepupu perempuan Reza yang matanya selalu mengukurku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Aku menuntun ibu ke sudut yang agak sepi, dekat meja hidangan penutup. Duduk di sini dulu, Bu. Anin ambilkan minuman. Tapi sebelum aku bergerak, Bu Ratna sudah ada di samping kami, membawa segelas anggur merah. Bu Sari, minum anggur. Ini diimpor langsung dari Prancis. Ibuku gelagapan. Tidak, Bu. Saya tidak biasa. Iya. Lupa. Bu Sari lebih suka teh atau air putih, ya? Potong Bu Ratna. Senyumnya tak sampai ke mata. Kebiasaan sederhana yang patut ditiru. Kalimat itu seperti tamparan halus. Aku menggigit bibir. Ibuku hanya tersenyum lemah. Air putih saja. Terima kasih. Lalu Bu Ratna menoleh padaku. Anindya, tolong bantu Tante Nila di meja arisan. Dia butuh bantuan hitung-hitungan. Itu perintah terselubung untuk menjauhkanku dari ibuku. Aku memandang Reza yang terjebak obrolan dengan Om Hendra. Dia memberi isyarat halus agar aku menurut. Dengan perasaan campur aduk, aku meninggalkan ibuku sendirian di sofa besar itu. Dikelilingi orang asing yang bahasanya penuh istilah investasi, sekolah internasional, dan liburan ke luar negeri. Aku membantu Tante Nila, tapi pikiranku melayang ke ibu. Aku melihatnya dari kejauhan. Dia duduk tegak, tangan dilipat di pangkuan, mencoba tersenyum pada siapapun yang lewat. Seorang sepupu Reza yang masih remaja mendekat, mengajak bicara. Dari ekspresi ibuku, aku tahu dia ditanya soal pekerjaannya. Aku melihat ibu menjawab malu-malu, dan aku melihat si sepupu pergi dengan senyum kecut. Mungkin setelah mendengar bahwa ibuku hanya seorang penjahit. Rasa marah mulai bergejolak di dadaku. Inikah yang disebut kumpul keluarga? Sebuah panggung, tempat ibuku, perempuan paling kuat yang kukenal, dijadikan objek tontonan dan belas kasihan. Pesta dimulai, nama-nama dipanggil, hadiah mewah dibagikan. Bu Ratna, tentu saja, menjadi pusat perhatian. Dia bercerita tentang perjalanannya ke Milan, tentang yayasan keluarga yang dia urus, tentang betapa sibuk hidupnya. Lalu matanya kembali mencari, dan lagi-lagi berhenti pada ibuku. Dia berjalan mendekat, diiringi beberapa pengikut setianya. Suaranya tiba-tiba terdengar lantang, sengaja ditujukan agar semua orang mendengar. Bu Sari, dari tadi saya perhatikan, kau duduk sendirian saja, kasihan. Tidak ada yang mengajak ngobrol. Segala suara di ruangan itu seakan padam. Semua kepala menoleh. Ini dia. Awal dari badai yang selama ini aku takutkan. Dari seberang ruangan, mata Reza bertemu denganku. Penuh peringatan dan permohonan. Tahan, Anin. Tapi bisikan di hatiku sendiri mulai bergemuruh. Tidak. Tidak kali ini. Suara Bu Ratna yang melengking, penuh kepedulian palsu, menggantung di udara yang tiba-tiba terasa pekat dan panas. Ibu Sari mengangkat wajahnya. Di matanya yang biasa hangat, aku melihat kilatan panik yang cepat diredamnya. Saya baik-baik saja, Bu Ratna. Jawabnya, suaranya tenang, namun kecil. Sedang menikmati suasana saja, tapi Bu Ratna tidak akan membiarkan ini berhenti di situ. Dia melangkah lebih dekat. Bayangannya jatuh menutupi ibu. Senyumnya tipis dan bermata dua. Tentu saja, mungkin suasana di sini terlalu asing, ya. Maaf, Bu Sari, kami biasa membahas hal-hal yang mungkin tidak biasa di telinga ibu. Tren fashion Milan terbaru, misalnya. Matanya menyapu tubuh ibuku dari kepala sampai kaki, berhenti pada kebaya sederhana dan selendang batik yang sudah agak pudar, seperti kebaya ibu ini, vintage. Jarang sekarang ada yang masih mempertahankan model lama begini, tawa kecil, seperti cicit tikus, terdengar dari beberapa bibir di sekitarnya. Pipiku terasa membakar.
Tanganku mengepal erat. Kuku-kuku menusuk telapak. Kebaya itu buatan tangan ibu saya sendiri. Bu Ratna, kataku, tanpa rencana. Suaraku keluar lebih keras dari yang kumaksud. Dan menurut saya, justru yang dibuat dengan ketelatenan. Dan cerita itu yang punya nilai lebih tinggi daripada sekedar label. Bu Ratna memutar tubuhnya ke arahku, perlahan. Seperti pemangsa yang menemukan mangsa baru. Matanya menyipit. Anindya bicara soal nilai. Lucu. Dia tertawa pendek. Tapi kau benar, sayang. Nilai emosional memang tak ternilai. Sayangnya, di dunia nyata. Yang dihargai adalah nilai materi. Dia mengangkat tas bermerek berwarna emas yang sejak tadi sengaja diletakkannya di meja terdekat. Seperti tas ini bukan cuma tas, ini investasi. Nilainya naik tiap tahun. Beda dengan barang buatan tangan yang, maaf, hanya akan usang dimakan waktu. Ibuku menarik napas halus. Aku melihat jemarinya mencengkeram selendangnya. Tapi, lanjut Bu Ratna, kini sepenuhnya fokus padaku. Kau sendiri kok masih pakai tas yang itu-itu saja? Reza tidak memberimu uang untuk beli yang baru. Nadanya pura-pura penuh kasih. Tapi tiap kata adalah pisau. Reza memberi saya lebih dari cukup. Bu, jawabku. Berusaha menjaga suara tetap datar. Saya hanya memilih untuk tidak boros. Dan uang yang saya sisihkan, sebagian saya gunakan untuk hal yang menurut saya lebih penting. Hal lebih penting. Bu Ratna bersandar pada meja marmer. Sikapnya seperti pembawa acara yang memancing konflik. Seperti apa? Donasi. Atau dia membuat ekspresi pura-pura berpikir. Jangan-jangan untuk dikirim ke ibumu? Supaya Bu Sari tidak usah terlalu keras bekerja. Aku merasa darahku mendidih. Reza. Yang akhirnya lepas dari Om Hendra, bergegas mendekat. Wajahnya pucat. Ibu, katanya. Suaranya tegang, berusaha menengahi. Saya hanya bertanya, Reza, wajar, kan? Seorang ibu ingin tahu kemana uang keluarga pergi. Bu Ratna membelalak, seolah tak bersalah. Apalagi kalau uang itu mengalir ke pihak luar. Ibu Sari bukan pihak luar, seruku. Tidak bisa menahan lagi. Dia adalah ibu saya, dan uang yang saya kirim adalah hasil kerja keras saya sendiri, bukan dari uang belanja Reza. Bisik-bisik semakin keras. Bu Ratna tersenyum penuh kemenangan. Dia berhasil memancingku. Kau kerja sampingan, tanpa izin suami. Suaranya naik, penuh kejutan yang dibuat-buat. Astaga. Anindya, itu namanya tidak menghormati suami. Di keluarga kami, istri tidak perlu menjatuhkan martabat dengan kerja serabutan. Kecuali dia menoleh ke arah ibuku. Kecuali ada tekanan dari pihak lain yang membutuhkan. Bu Sari, usahamu sedang sepi, ya. Ibuku kini benar-benar terjepit. Dia memandangku. Matanya memohon untuk dihentikan. Dia berdiri. Tubuhnya sedikit gemetar. Bu Ratna, tolong. Jangan diperpanjang. Anindya, anak yang baik. Dia hanya ingin membantu. Kalau ini masalah, biar jadi masalah saya saja. Ini memang masalah ibu. Sergap Bu Ratna, seperti sudah menunggu. Masalah ibu yang tidak bisa mandiri, sampai memberatkan anak dan menantunya. Keluarga kecil seperti kalian memang selalu iri dan ingin menempel pada kesuksesan orang lain. Itu melampaui batas. Batas kesabaran, batas harga diri, batas segalanya. Ibu, teriakku, melangkah maju. Tapi Bu Ratna sudah terlalu larut dalam amarahnya. Dia tidak lagi peduli pada aku atau Reza. Amarah dan kebencian yang terpendam bertahun-tahun meledak. Mencari sasaran termudah. Perempuan tua yang berdiri sendirian. Dengan pakaian sederhana. Orang seperti ini pantas diberi pelajaran. Desis Bu Ratna. Dan sebelum siapapun bisa bereaksi. Sebelum Reza bisa melompat. Sebelum tanganku yang terangkat bisa menghalangi. Dengan gerakan cepat, penuh kebencian. Tangan kanannya yang berhias cincin berlian besar melayang. Aku melihat lengannya mengayun. Aku melihat mata ibuku membesar, penuh ketidakpercayaan. Aku melihat kilatan cahaya dari berlian itu. Dan kemudian suara itu. Keras dan keji mengguncang ruangan yang sudah senyap.
Kepala ibuku tersentak ke samping. Tubuhnya yang ringan terhuyung mundur, nyaris jatuh ke sofa. Tangannya secara refleks menempel pada pipi kirinya, yang dalam hitungan detik sudah membentuk bekas merah menyala dengan goresan tipis dari tepi cincin itu. Keheningan yang menyusul lebih mengerikan dari suara tamparan itu. Semua orang membeku seperti patung. Ekspresi mereka campur aduk, ketakutan, dan ada satu dua yang hampir terlihat puas. Ibuku tidak menangis, tidak berteriak. Dia hanya berdiri di sana. Tangan masih menempel di pipinya. Matanya kosong, menatap lantai marmer. Di dalam kekosongan itu, aku membaca segalanya. Rasa sakit fisik, penghinaan yang dalam, dan yang paling melukai, rasa malu bahwa ini terjadi di hadapanku. Naluri pertamaku panas membara. Aku ingin menerjang, ingin membalas dengan 10 kali kekuatan. Ibu, teriakku, ingin menerobos maju, tapi lengan Reza yang kuat mengurungku dari belakang, menarikku mundur. Anin, jangan, bisiknya di telingaku. Suaranya parau dan panik. Kamu hanya akan memperburuk. Di matanya yang kulihat sekilas, ada badai. Ada kemarahan luar biasa pada ibunya. Ada rasa sakit melihat ibuku diperlakukan begitu. Tapi di atas segalanya, ada ketakutan yang dalam. Ketakutan pada ibunya sendiri. Dan ketidakberdayaan. Bu Ratna sendiri tampak sedikit terkejut dengan apa yang baru saja dilakukannya. Tapi hanya sekejap. Wajahnya kembali diselimuti kesombongan yang tak tergoyahkan. Dia mengusap-usap tangannya, seakan membersihkan kotoran. Lihat, kau membuatku sampai kehilangan kesabaran. Bu Sari, suaranya kini kehilangan semua topeng keramahan. Murni dingin dan beracun. Aku berhenti bergerak. Seluruh tubuhku gemetar, tapi bukan lagi karena amarah yang meledak. Ini getaran dingin, getaran dari sesuatu yang mengkristal di dalam hatiku. Air mataku mengering. Aku memandang ibuku yang terluka. Aku memandang suamiku yang tak berdaya. Aku memandang mertuaku yang angkuh dan beringas. Dan dalam keheningan jiwa yang tiba-tiba terasa sangat jernih itu, sebuah tekad terbentuk. Setajam dan sedingin belati. Ini perang, dan perang tidak dimenangkan dengan emosi, tapi dengan strategi. Dia memilih menampar. Aku akan membalas dengan sesuatu yang akan meruntuhkan seluruh dunianya. Aku menarik napas dalam-dalam, melepaskan diri dari pelukan Reza. Aku berjalan, bukan ke arah Bu Ratna, tapi ke arah ibuku. Perlahan, aku meraih tangannya yang dingin dan masih menempel di pipinya. Aku menatap matanya. Pulang. Bu, bisikku. Suaraku anehnya terdengar tenang dan jelas. Anin, antar ibu pulang, tanpa memandang siapapun lagi, tanpa peduli pada cibiran atau pandangan syok. Aku menuntun ibuku yang berjalan seperti dalam mimpi, keluar dari ruangan yang beracun itu. Di ambang pintu, aku berhenti sejenak. Aku menoleh ke belakang. Pandanganku bertemu dengan pandangan Bu Ratna. Di matanya masih ada sisa-sisa kemenangan. Aku tidak berkata apa-apa, tapi aku yakin dia melihat sesuatu di mataku yang membuat senyum tipis di bibirnya sedikit goyah. Dia melihat bukan lagi Anindya yang penurut. Dia melihat sesuatu yang lain. Sesuatu yang berjanji tanpa kata bahwa ini belum selesai. Aku membalikkan badan, meninggalkan semua kehancuran di ruangan itu, sambil menggenggam tangan ibuku erat-erat. Perjalanan pulang akan sunyi, tapi dalam kesunyian itu, rencanaku mulai menyusun dirinya sendiri. Keping demi keping, malam itu, rumah kami yang biasanya terasa hangat, berubah seperti lorong angin yang gelap. Setelah mengantar ibuku pulang ke rumah sederhananya di Bekasi, perjalanan 40 menit yang hanya diselingi isak tangis tertahan dan genggaman tangannya yang tak pernah lepas. Aku kembali dengan tubuh yang terasa bukan milikku sendiri. Aku memandang rumah kami. Dinding warna pastel, foto-foto pernikahan yang dipajang rapi, buku-buku notaris yang berserakan di meja. Semuanya tiba-tiba terasa seperti panggung boneka. Ilusi kedamaian yang rapuh, ilusi yang baru saja dihancurkan oleh satu tamparan di hadapan puluhan saksi. Kunci bergerak di pintu. Reza masuk.
Dia terlihat 10 tahun lebih tua dari pagi tadi. Kerah kemejanya terbuka, matanya merah, bercampur antara marah, malu, dan kelelahan. Ibumu, dia tidur. Suaranya serak. Iya, sudah minum obat penenang yang dulu dari dokter. Jawabku pendek. Aku berdiri di dekat jendela dapur, memandang kegelapan luar. Dia bilang, jangan diributkan. Dia minta maaf telah membuat masalah. Reza mengeluarkan suara seperti tersedak, antara tawa dan tangis yang pahit. Ibumu yang minta maaf. Ibuku yang baru saja menamparnya. Dia tak bisa melanjutkan. Tangannya mengepal, meninju udara dengan frustrasi. Astaga, Anin. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku membalik badan. Cahaya lampu dapur yang temaram menyinari wajahnya yang berkerut. Kamu tahu harus berbuat apa. Reza, kamu sudah melihatnya, kamu sudah mendengarnya. Pertanyaannya, apakah kamu akan melakukannya? Dia memandangku. Matanya berkaca-kaca menahan air mata. Apa yang kau ingin aku lakukan? Melawan ibuku sendiri di depan seluruh keluarga. Membalas menamparnya. Itu akan menyelesaikan apa? Ini bukan soal membalas tamparan. Suaraku meninggi. Getaran yang kukendalikan seharian mulai retak. Ini soal menunjukkan padanya bahwa yang dia lakukan tidak bisa diterima. Bahwa istri dan ibu mertuamu punya harga diri yang tidak boleh diinjak. Kamu bahkan tidak mengeluarkan satu kata pun untuk membela ibu. Aku mencoba. Periaknya balik. Langkahnya mendekat. Aku bilang, cukup. Apalagi yang kau mau dariku? Anin, aku terjebak di tengah. Aku ingin suamiku berdiri di sampingku. Akhirnya, air mata itu tumpah. Panas dan pahit. Bukan berdiri di tengah seperti penonton yang kebingungan. Dia menampar ibuku. Reza. Bukan memarahi. Bukan menegur, menampar. Seperti pada orang yang tak berguna. Aku melihat tubuh Reza melorot. Semua amarahnya menguap. Digantikan kehancuran yang dalam. Dia merosot ke kursi bar di dapur. Kepalanya tertunduk di antara kedua tangannya. Bahunya berguncang. Aku tahu, bisiknya. Parau dan hancur. Aku tahu itu mengerikan. Tapi, Anin, kau tidak mengerti. Aku terikat. Terikat apa? Aku mendekatinya. Dia, ibumu, bukan majikanmu. Dia mengangkat wajah. Air mata mengalir di pipinya. Reza jarang menangis. Pemandangan itu meluluhkan sebagian kecil tembok kemarahanku. Dengan ayah, gumamnya. Dengan ayahku yang sudah meninggal. Dia menarik napas dalam. Seperti orang yang hendak menyelam ke air yang sangat gelap. Saat ayah sakit keras, kanker stadium akhir. Dia sudah sangat lemah. Hampir tidak bisa bicara. Tapi, suatu malam, hanya aku dan dia di kamar. Suara Reza bergetar. Dia memegang tanganku. Dia bilang, Reza, aku titip ibumu. Dia wanita yang kuat di luar, tapi rapuh di dalam. Aku sudah menjaganya seumur hidupku. Sekarang ini tugasmu. Janji pada ayah. Jaga ibumu. Apapun yang terjadi. Meskipun dia salah. Meskipun dia keras, jangan pernah tinggalkan dia. Reza memejamkan mata, seolah menahan sakit. Dan aku berjanji. Aku berjanji pada ayah yang sedang sekarat. Ruangan terasa semakin sunyi. Hanya diselingi dengung lampu dan isak tangis Reza yang tertahan. Aku duduk di sampingnya. Aku tidak akan memintamu mengingkari janjimu pada ayahmu. Reza. Kataku, pelan. Suaraku sudah tidak gemetar lagi. Justru sebaliknya, aku akan membantumu menepatinya dengan cara yang benar. Dia menatapku. Bingung. Janjimu adalah menjaga ibumu. Lanjutku. Bukan membiarkannya menjadi orang yang menyakiti orang lain tanpa batas. Menjaga seseorang kadang berarti menghentikan dia sebelum dia menghancurkan dirinya sendiri. Dan, Reza, ada hal tentang ibumu yang sebentar lagi harus kau ketahui. Hal yang selama ini aku diamkan demi menjaga perasaanmu. Apa? Dia mengerutkan dahi. Belum sekarang. Aku menggeleng, tapi aku berjanji satu hal. Aku tidak akan pernah menyakiti ibumu secara fisik. Aku tidak akan pernah mempermalukannya dengan kebohongan. Aku hanya akan menunjukkan kebenaran. Dan kalau kebenaran itu menyakitkan baginya, itu bukan karena aku jahat.
Itu karena dia sudah terlalu lama hidup dalam dusta. Reza terdiam lama, lalu dia mengangguk pelan. Aku tidak tahu apa yang kau rencanakan, Anin. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, aku tidak akan menghalangimu. Itu cukup. Untuk sekarang, itu lebih dari cukup. Keesokan harinya, aku tidak pergi ke kantor. Aku mengambil cuti. Lalu, aku membuka brankas tua di kamar belakang. Brankas peninggalan ayahku, Pak Darmawan, yang dulu seorang notaris senior di Jakarta. Tanganku menemukan sebuah map coklat yang sudah menguning. Di dalamnya, sebuah sertifikat tanah dan bangunan. Lokasi: Pondok Indah. Aku menatap nama yang tercatat di sana. Pemilik: Sari Wulandari, ibuku. Banyak orang tidak tahu cerita ini. Dulu, sebelum menjadi penjahit, ibuku adalah pewaris sebidang tanah luas warisan kakekku. Tanah itu, atas saran ayahku, dijaminkan kepada seorang pengusaha muda yang sedang merintis untuk modal usaha. Pengusaha itu bernama Bambang, suami Bu Ratna, almarhum ayah Reza. Perjanjiannya jelas, hitam di atas putih. Tanah itu dipakai sebagai jaminan dan tempat membangun rumah keluarga Bambang. Tapi kepemilikan tetap atas nama ibuku, sampai utang modal itu dilunasi. Bambang meninggal sebelum sempat melunasi. Dan Bu Ratna, yang selama ini tinggal di rumah megah itu, tidak pernah tahu, atau pura-pura tidak tahu, bahwa tanah yang dia injak setiap hari bukan miliknya. Ayahku menyimpan rahasia ini sampai akhir hayatnya. Dia tidak mau menagih. Dia bilang, biarlah, selama mereka memperlakukan kita sebagai keluarga. Ibuku pun setuju. Demi kerukunan, demi pernikahanku dengan Reza, mereka memilih diam. Tapi kemarin, tangan yang menampar pipi ibuku telah membatalkan semua perjanjian diam itu. Aku memotret setiap halaman dokumen. Lalu aku menelpon satu nama yang sudah lama tidak kuhubungi, Pak Wibowo, mantan rekan kerja ayahku, kini pengacara senior. Pak Wibowo, ini Anindya, putri Pak Darmawan. Saya butuh bantuan Bapak untuk sesuatu yang sudah lama terkubur. Di seberang telepon, suara tua itu terdiam sejenak. Lalu dia berkata, aku sudah menunggu telepon ini selama bertahun-tahun. Nak, ayahmu pernah berpesan, kalau suatu hari kau menelpon soal tanah itu, artinya keluarga seberang sudah keterlaluan. Datanglah ke kantorku besok. Aku menutup telepon. Jantungku berdebar, tapi pikiranku jernih. Sore itu, ponselku berbunyi. Nama Bu Ratna muncul di layar. Aku menarik napas, lalu mengangkat. Anindya. Suaranya tajam, tanpa basa-basi. Aku dengar kau membawa ibumu pulang tanpa pamit kemarin. Itu sangat tidak sopan. Kau mempermalukanku di depan keluarga besar. Aku hampir tertawa. Saya mempermalukan ibu. Setelah ibu menampar ibu saya. Itu salahnya sendiri. Bu Ratna memotong. Dia memancing. Sekarang dengarkan baik-baik. Minggu depan ada acara syukuran di rumah. Kau dan Reza harus datang. Dan kau akan minta maaf di depan semua orang atas sikapmu yang lancang. Kalau tidak, jangan harap aku mengakuimu sebagai menantu. Aku terdiam beberapa detik. Bukan karena takut, tapi karena hampir tak percaya pada keberanian perempuan ini. Baik, Bu, jawabku akhirnya. Suaraku terdengar tenang. Kami akan datang ke acara syukuran itu. Bagus, katanya puas. Dia mengira aku menyerah. Dia tidak tahu. Dia baru saja mengundangku ke panggung yang akan kupakai untuk meruntuhkan kerajaannya. Hari-hari berikutnya kuhabiskan dengan persiapan yang sunyi. Di kantor Pak Wibowo, kami menyusun ulang seluruh berkas, sertifikat asli, perjanjian jaminan yang ditandatangani Bambang dan ibuku, lengkap dengan meterai dan tanda tangan saksi. Bahkan ada surat tulisan tangan Bambang yang mengakui utang itu, yang selama ini tersimpan rapi. Semuanya sah. Anin, kata Pak Wibowo sambil membuka kacamatanya. Secara hukum, ibumu adalah pemilik tanah dan bangunan itu. Keluarga Bu Ratna selama ini menempati properti yang bukan hak mereka. Kalau ibumu mau, kalian bisa menggugat pengosongan. Tapi pikirkan baik-baik. Ini akan menghancurkan banyak orang. Saya tidak ingin menghancurkan Pakistan, jawabku. Saya hanya ingin keadilan.
Dan saya ingin perempuan itu tahu bahwa kesombongan yang dia bangun selama ini berdiri di atas tanah pinjaman. Sementara itu, di balik layar, aku mulai mendengar hal-hal lain dari Mbak Asih, pembantu lama di rumah mertua yang masih sering kuberi bantuan diam-diam. Aku tahu bahwa keuangan Bu Ratna sebenarnya sedang goyah. Yayasan yang dia banggakan ternyata terlilit utang. Gaya hidup mewahnya dibiayai dari pinjaman yang menumpuk. Bu Ratna sedang putus asa mencari uang dan rencananya dia akan menjual rumah Pondok Indah itu untuk menutup semua utangnya. Aku tersenyum getir mendengarnya. Dia berencana menjual rumah yang bahkan bukan miliknya. Beberapa hari sebelum acara, adik ipar perempuanku, Vania, tiba-tiba mengajakku makan siang. Vania yang biasanya dingin, kini mendadak manis. Mbak Anin, soal kejadian kemarin, jangan diambil hati, ya. Mama memang begitu orangnya, tapi sebenarnya Mama sayang kok sama Mbak. Aku tahu permainan ini. Vania diutus untuk mengorek. Apakah aku punya rencana? Aku hanya tersenyum. Tidak apa-apa, Vania. Aku tidak menyimpan dendam. Aku hanya ingin semuanya menjadi jelas. Vania tampak lega. Dia melapor balik pada ibunya bahwa aku sudah jinak, persis seperti yang kuinginkan. 2 hari kemudian, ujian datang dari arah lain. Tante Nila menelpon ibuku. Suaranya manis dibuat-buat. Bu Sari, katanya, sebagai sesama orang tua, saya hanya mau menasihati. Sebaiknya keluarga ibu tahu diri. Bu Ratna itu orang baik. Jangan sampai gara-gara Anindya yang keras kepala, hubungan keluarga jadi retak. Ibuku hanya menjawab tenang. Terima kasih nasihatnya, Bu Nila. Tapi soal harga diri, setiap keluarga punya batasnya sendiri. Lalu dia menutup telepon dengan tangan yang sedikit gemetar. Aku memeluk ibuku malam itu. Bu, kataku, kalau ibu ragu, kita berhenti sekarang juga. Ibuku menggeleng. Tidak, Nin. Ibu tidak ragu. Ibu hanya lelah berpura-pura tidak sakit selama bertahun-tahun. Sudah waktunya kebenaran berdiri tegak. Kata-kata itu menguatkan langkahku. Sekarang ini bukan lagi rencanaku sendiri. Ini adalah keputusan kami berdua. Malam sebelum acara, Reza memandangku saat aku menyusun map coklat itu ke dalam tas. Amin. Apapun yang akan terjadi besok, dia berkata pelan. Aku ingin kau tahu. Aku tidak akan berdiri di tengah lagi. Aku akan berdiri di sampingmu. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku melihat suamiku yang dulu, yang berani. Terima kasih, Mas, kataku. Besok, kau tidak perlu melawan ibumu. Kebenaran yang akan bicara. Kau hanya perlu tidak menghalanginya. Dia mengangguk. Dan untuk pertama kalinya sejak hari tamparan itu, kami tidur dengan tangan saling menggenggam. Hari acara syukuran itu datang. Rumah Pondok Indah kembali penuh. Tamu-tamu yang sama, wajah-wajah yang sama. Bu Ratna kembali menjadi ratu. Kali ini dengan kebaya merah marun yang lebih mewah dari sebelumnya. Aku datang bersama Reza. Dan kali ini, aku juga membawa ibuku, Bu Sari, dengan kebaya sederhananya. Berjalan di sampingku dengan kepala tegak. Aku sudah menceritakan semuanya padanya. Tentang sertifikat, tentang rencanaku. Awalnya, ibu menolak. Sudahlah, Nin, dia berkata. Untuk apa membuka luka lama? Tapi aku berkata, Bu, ini bukan tentang luka lama. Ini tentang harga diri ibu. Dan akhirnya, ibu setuju. Begitu kami masuk, Bu Ratna langsung melihat kami. Senyum kemenangan terukir di wajahnya. Dia mengira aku datang untuk menyerah, untuk minta maaf di depan semua orang, seperti yang dia perintahkan. Anindya, suaranya melengking, memanggil perhatian seluruh ruangan. Akhirnya kau datang juga, dan kau bawa ibumu. Bagus. Berarti dia bisa menyaksikan menantuku belajar sopan santun. Tamu-tamu mulai berkumpul, mencium aroma drama. Bu Ratna berdiri di tengah, menikmati panggungnya. Nah, Anindya, katanya, melipat tangan di dada. Kami semua menunggu.
Sampaikan permintaan maafmu atas kelancanganmu minggu lalu, atas sikapmu yang membawa-bawa nama keluarga. Ruangan hening. Semua mata tertuju padaku. Reza berdiri di sampingku. Tangannya menggenggam tanganku erat. Ibuku berdiri di sisi lain. Tenang. Aku melangkah maju. 1 langkah. Lalu aku berkata dengan suara yang jelas dan terdengar ke seluruh ruangan. Baik. Bu, saya akan bicara di depan semua orang. Seperti yang Ibu minta. Bu Ratna tersenyum puas. Tapi sebelum saya bicara, saya ingin bertanya satu hal. Lanjutku. Apakah Ibu tahu siapa pemilik rumah ini? Senyum Bu Ratna membeku sedikit. Apa maksudmu? Tentu saja, ini rumahku. Rumah keluargaku. Dibangun oleh mendiang suamiku. Saya tidak bertanya siapa yang membangun. Kataku, saya bertanya siapa pemiliknya? Secara hukum, siapa nama yang tercatat di sertifikat tanah dan bangunan rumah ini? Bu Ratna mulai gelisah. Tentu saja namaku atau nama anakku. Jangan mengarang cerita. Anindya, apa-apaan ini? Aku membuka tasku. Aku mengeluarkan map coklat itu. Lalu, aku mengeluarkan 1 lembar dokumen dan mengangkatnya agar semua orang bisa melihat. Ini sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan rumah ini. Suaraku tenang, asli, bisa diverifikasi di Badan Pertanahan. Dan nama yang tercatat sebagai pemilik di sini adalah Sari Wulandari, ibu saya. Ruangan meledak dengan bisik-bisik. Wajah Bu Ratna memutih. Itu bohong, teriaknya. Itu pasti palsu. Mana mungkin? Pak Wibowo, yang sejak tadi berdiri tak mencolok di antara tamu, melangkah maju. Saya Wibowo, pengacara. Dan dulu, rekan kerja almarhum Pak Darmawan. Dokumen itu asli. Dan saya yang menyimpan salinannya selama bertahun-tahun. Tanah ini dulu adalah warisan keluarga Busari yang dipinjamkan kepada mendiang Pak Bambang sebagai modal usaha dan tempat tinggal. Dengan perjanjian kepemilikan tetap atas nama Busari sampai utang itu dilunasi. Utang itu, kata Pak Wibowo dengan tenang, tidak pernah dilunasi. Sampai Pak Bambang meninggal, aku mengeluarkan lembar kedua. Dan ini perjanjian jaminan yang ditandatangani oleh mendiang suami ibu, lengkap dengan meterai dan saksi. Dan ini surat tulisan tangan beliau yang mengakui utang itu. Bu Ratna terhuyung. Dia memegang tepi meja marmer untuk menahan tubuhnya. Tidak. Suaranya bergetar. Ini tidak mungkin. Bambang tidak pernah cerita. Beliau tidak pernah cerita. Bu, kataku, karena ayah saya dan ibu saya memilih diam selama bertahun-tahun. Mereka membiarkan ibu tinggal di rumah ini, menikmati semuanya, tanpa pernah menagih. Mereka memilih diam demi kerukunan. Demi pernikahan saya dengan Reza, mereka memperlakukan ibu sebagai keluarga. Aku melangkah lebih dekat. Suaraku tidak meninggi, tapi tiap kata jatuh seperti palu. Dan ibu membalas kebaikan diam itu dengan apa? Dengan menampar wajah perempuan yang selama ini menanggung ibu dengan kemurahan hati. Perempuan yang tanahnya ibu tempati setiap hari. Yang namanya ibu hina sebagai penjahit kampung. Seluruh ruangan terdiam total. Tante Nila menutup mulutnya. Om Hendra menunduk. Sepupu-sepupu yang dulu menertawakan ibuku, kini tak berani menatap. Bu Ratna jatuh terduduk di sofa. Wajahnya yang tadi angkuh, kini hancur. Tapi dia masih mencoba melawan. Kalau begitu, gugat saja. Desisnya. Usir aku. Lihat apa kata orang tentang menantu yang mengusir mertuanya dari rumah. Aku menggeleng pelan. Tidak. Bu, saya tidak datang untuk mengusir ibu. Bu Ratna mengangkat wajah. Bingung. Saya tahu keadaan keuangan ibu. Lanjutku. Suaraku kini lebih lembut, tapi tetap tegas. Saya tahu yayasan ibu terlilit utang. Saya tahu ibu berencana menjual rumah ini untuk menutup semuanya. Rumah yang bahkan bukan milik ibu. Mata Bu Ratna membelalak. Bagaimana kau? Tidak penting bagaimana saya tahu. Potongku. Yang penting adalah ini. Kalau saya mau, hari ini juga saya bisa membuat ibu kehilangan segalanya. Rumah ini, nama baik ibu, kepercayaan keluarga besar yang selama ini ibu kuasai. Semua bisa runtuh dalam 1 hari. Sama cepatnya
dengan satu tamparan. Aku berhenti sejenak, membiarkan kata-kata itu meresap. Tapi saya tidak akan melakukannya. Ruangan terdiam. Bahkan Bu Ratna tampak tak mengerti. Karena suami saya, Reza, pernah berjanji pada ayahnya yang sekarat untuk menjaga ibu, apapun yang terjadi. Dan saya menghormati janji itu. Aku menoleh pada Reza, yang matanya kini basah. Saya tidak akan membuat suami saya mengingkari janjinya. Tapi menjaga seseorang bukan berarti membiarkannya menghancurkan orang lain. Aku menatap Bu Ratna lurus-lurus. Maka inilah yang akan terjadi. Ibu boleh tetap tinggal di rumah ini. Tapi mulai hari ini, status hukumnya jelas. Rumah ini milik ibu saya. Ibu tinggal di sini bukan sebagai pemilik, tapi sebagai keluarga yang kami izinkan tinggal. Soal utang yayasan ibu, kami akan bantu mencarikan jalan keluar yang wajar. Bukan karena ibu pantas dibantu, tapi karena ibu saya, perempuan yang ibu tampar itu, terlalu baik untuk membiarkan siapapun jatuh ke jurang. Aku berlutut sedikit, mensejajarkan pandanganku dengan Bu Ratna yang terduduk. Selama 7 tahun, ibu memandang ibu saya dari atas. Sekarang, ibu tahu. Sepanjang waktu itu, ibu sebenarnya berdiri di atas tanahnya. Dan dia tidak pernah sekalipun menyebutnya. Itulah yang membedakan kami dengan ibu. Kami punya sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan tas mahal atau anggur Prancis. Kami punya harga diri yang tidak perlu menginjak orang lain untuk berdiri tegak. Lalu sesuatu yang tak terduga terjadi. Bu Ratna, perempuan angkuh yang selama ini tak pernah menunduk pada siapapun, perlahan merosot dari sofa. Lututnya menyentuh lantai marmer dingin yang sama, tempat ibuku berdiri terhina minggu lalu. Dia menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahunya berguncang. Dan dari balik telapak tangannya, terdengar suara yang tak pernah kukira akan kudengar dari mulutnya. Suara tangis. Suara orang yang akhirnya runtuh. Maafkan saya, bisiknya terbata. Bu Sari, maafkan saya. Ibuku melangkah maju. Aku hampir menghentikannya. Takut dia akan terluka lagi. Tapi ibuku dengan kelembutan yang tak pernah kupahami sepenuhnya, berlutut di samping Bu Ratna. Dia meraih tangan perempuan yang minggu lalu menamparnya. Berdirilah. Bu Ratna, kata ibuku, lembut. Saya sudah memaafkan ibu sejak lama, bahkan sebelum ibu meminta. Kita berdua hanya dua ibu yang ingin yang terbaik untuk anak-anak kita. Hanya saja, jalan kita berbeda. Aku menatap kedua perempuan itu. Yang satu pernah menjadi ratu, kini berlutut. Yang satu pernah dihina, kini mengulurkan tangan. Dan aku mengerti, kemenangan yang sesungguhnya bukanlah ketika musuhmu jatuh, tapi ketika kau cukup kuat untuk tidak menendangnya saat dia sudah jatuh. Reza melangkah, memeluk ibunya dan ibuku sekaligus. Tamu-tamu mulai pergi satu persatu dengan kepala tertunduk. Panggung kekuasaan itu telah runtuh, bukan dengan teriakan, tapi dengan kebenaran. Hari-hari setelah acara itu berjalan dengan cara yang tak pernah kubayangkan. Aku menyangka kemenangan akan terasa manis. Ternyata yang kurasakan justru kelegaan yang tenang. Seperti beban yang sudah lama kupanggul, akhirnya bisa kuletakkan. Bu Ratna berubah. Tidak dalam semalam. Perubahan sejati memang tidak pernah secepat itu. Tapi pelan-pelan. Perempuan yang dulu memandang semua orang dari atas itu mulai belajar menunduk. Dia tidak lagi mengadakan pesta-pesta mewah untuk memamerkan kekayaan yang ternyata banyak yang semu. Dia menjual sebagian besar perhiasannya, tas-tas mahalnya, untuk mulai melunasi utang yayasannya sedikit demi sedikit. Kami menepati janji. Pak Wibowo membantu menyusun ulang keuangan yayasan itu agar tidak runtuh sepenuhnya. Ibuku, sebagai pemilik sah rumah Pondok Indah, membuat perjanjian baru yang jelas dan manusiawi. Bu Ratna boleh tinggal di sana seumur hidupnya, tapi tidak ada lagi kepura-puraan, tidak ada lagi tahta. Yang paling mengejutkanku adalah perubahan dalam hubungan Bu Ratna dan ibuku. Suatu sore, aku datang ke rumah Pondok Indah dan menemukan keduanya sedang duduk berdua di teras. Ibuku sedang mengajari Bu Ratna menjahit. Tangan Bu Ratna yang dulu hanya tahu memegang gelas anggur, kini canggung memegang jarum. Susah juga ya. Bu Sari,
kata Bu Ratna sambil tertawa kecil. Tawa yang kali ini tulus. Pelan-pelan saja, Bu, jawab ibuku. Semua hal yang berharga memang butuh ketelatenan. Aku berdiri di ambang pintu, menyaksikan pemandangan itu. Dan mataku terasa panas. Inilah yang ayahku dulu harapkan ketika dia memilih diam. Bukan kehancuran, tapi penyembuhan. Reza juga berubah. Suamiku yang dulu selalu berdiri di tengah, kini belajar berdiri dengan kakinya sendiri. Dia akhirnya memahami bahwa menjaga ibunya bukan berarti membenarkan semua perbuatannya. Dia menemukan keberanian yang selama ini terkubur di balik rasa bersalah dan janji pada ayahnya. Suatu malam, dia memelukku dari belakang saat aku mencuci piring. "Anin," bisiknya. "Terima kasih, kau tidak menghancurkan keluargaku. Kau justru menyelamatkannya. Aku terlalu takut untuk melakukan apa yang seharusnya kulakukan bertahun-tahun lalu. Kau melakukannya dengan cara yang bahkan tidak meninggalkan kebencian." Aku tersenyum. "Aku tidak melakukannya sendirian, Mas. Aku melakukannya untuk ibuku. Dan ternyata untuk ibumu juga." Vania, adik iparku, datang menemuiku beberapa minggu kemudian. Kali ini tanpa misi rahasia. Dia datang membawa permintaan maaf yang sungguh-sungguh. "Mbak Anin," katanya, "aku malu pada diriku sendiri. Selama ini aku ikut-ikutan Mama memandang rendah Mbak dan Bu Sari. Aku tidak tahu kebenarannya. Maafkan aku." Aku memeluknya. Kita semua kadang salah memandang orang. Vania, yang penting kita mau membuka mata. Dan ibuku yang dulu duduk sendirian di sofa besar itu, kini menjadi orang yang paling dihormati dalam keluarga besar. Bukan karena dia kaya, tapi karena semua orang akhirnya melihat siapa dia sebenarnya. Perempuan yang menyimpan kekuatan dalam diam. Perempuan yang memilih memaafkan ketika dia punya semua alasan untuk membalas dendam. Kebaya sederhana buatan tangannya itu, yang dulu ditertawakan sebagai vintage murahan, kini dikagumi. Beberapa anggota keluarga bahkan memesan jahitan padanya. Tante Nila, yang dulu paling sinis, menjadi pelanggan tetapnya. Suatu hari, aku bertanya pada ibuku, "Bu, apakah ibu benar-benar sudah memaafkan Bu Ratna setelah semua yang dia lakukan?" Ibuku terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Nin, menyimpan dendam itu seperti memegang bara api panas dengan niat melemparnya ke orang lain. Tapi yang terbakar lebih dulu adalah tangan kita sendiri. Ibu sudah cukup lama hidup. Ibu tidak mau menghabiskan sisa umur dengan tangan yang terbakar." Kata-kata itu kusimpan dalam hati sampai hari ini. Beberapa bulan kemudian, kami mengadakan kumpul keluarga lagi di rumah Pondok Indah. Tapi kali ini berbeda. Tidak ada anggur Prancis yang dipamerkan. Tidak ada tas mahal yang diletakkan di meja untuk dilihat orang. Yang ada hanya makanan sederhana yang dimasak bersama. Ikan goreng, sayur asam, sambal terasi buatan ibuku. Dan tawa yang kali ini benar-benar tulus. Bu Ratna duduk di samping ibuku. Bukan lagi sebagai ratu, tapi sebagai sahabat. Reza dan aku duduk berhadapan. Tangan kami bertaut di bawah meja. Dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun. Kumpul keluarga itu benar-benar terasa seperti yang selalu diucapkan, tapi tak pernah benar-benar terjadi. Keluarga yang berkumpul. Malam itu, setelah semua tamu pulang dan rumah kembali sunyi, aku duduk sendirian di teras rumah kami, memandang langit Jakarta yang jarang menampakkan bintang. Reza membawakanku secangkir teh hangat, lalu duduk di sampingku tanpa berkata apa-apa. Kadang, kehadiran yang diam lebih berarti daripada 1000 kata. Aku teringat kembali pada hari tamparan itu, pada suara keras yang mengguncang ruangan, pada mata kosong ibuku yang menatap lantai marmer, pada tekad dingin yang terbentuk di dalam dadaku. Dan aku menyadari betapa berbedanya perasaanku sekarang. Dulu aku mengira satu-satunya cara untuk membalas penghinaan adalah dengan penghinaan yang lebih besar, untuk membalas tamparan dengan tamparan. Tapi ibuku mengajariku sesuatu yang lebih dalam, bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan kita menghancurkan orang yang menyakiti kita, tapi pada kemampuan kita untuk berdiri tegak
tanpa harus merobohkan orang lain. Cerita ini mengajarkan banyak hal pada saya. Jangan pernah mengukur nilai seseorang dari pakaian yang dikenakannya atau dari tas yang dibawanya, karena kesombongan yang paling megah pun seringkali berdiri di atas tanah yang dipinjam. Dan jangan pernah meremehkan kelembutan, karena di balik perempuan yang memilih diam, sering tersimpan kekuatan yang bisa meruntuhkan kerajaan. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti ibuku dulu, yang duduk sendirian di sudut ruangan, dipandang rendah, ditertawakan karena sederhana. Mereka menelan penghinaan demi kerukunan, demi anak-anak mereka, demi menjaga perasaan orang lain. Tapi diam, mereka bukan kelemahan. Diam, mereka adalah pilihan. Dan suatu hari, ketika batas itu dilampaui, dunia akan melihat siapa mereka sebenarnya. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana, yang terjebak di antara cinta pada istri dan bakti pada orang tua, yang berdiri di tengah kebingungan, takut menyakiti salah satu pihak. Kepada mereka, saya ingin mengatakan, berdiri di samping orang yang benar bukan berarti mengkhianati orang yang kau cintai. Kadang, mencintai seseorang berarti berani menghentikan mereka saat mereka salah. Ada pula para ibu mertua seperti Bu Ratna di luar sana, yang membangun tembok kesombongan, bukan karena mereka kuat, tapi justru karena mereka takut. Takut kehilangan kuasa, takut dipandang rendah, sehingga mereka memandang rendah orang lain lebih dulu. Kepada mereka, semoga cerita ini menjadi pengingat bahwa kehormatan yang dibangun di atas penghinaan terhadap orang lain, cepat atau lambat akan runtuh. Hari ini, ibuku masih menjahit, bukan karena terpaksa, tapi karena dia mencintai pekerjaannya. Bu Ratna belajar menjadi manusia yang lebih rendah hati. Reza menemukan keberaniannya, dan aku belajar bahwa keadilan tidak selalu harus berwajah dendam. Kadang, keadilan yang paling indah adalah ketika orang yang menyakitimu akhirnya mengerti, lalu berubah, lalu menjadi lebih baik. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Saat seseorang menampar harga dirimu, kau bisa membalas dengan tamparan, atau kau bisa membalas dengan kebenaran yang membuat mereka tak pernah berani lagi mengangkat tangan. Kau bisa membiarkan kebencian membakarmu, atau kau bisa memilih untuk menang tanpa kehilangan kelembutanmu. Aku memilih yang kedua, dan aku tidak pernah menyesalinya. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian melihat seseorang yang kalian cintai dihina, lalu memilih untuk membalasnya dengan cara yang bermartabat? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Mari kita saling menguatkan. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tekan tombol suka dan bagikan kepada siapapun yang mungkin membutuhkan pengingat bahwa kelembutan bukanlah kelemahan. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.